Mari sering di perpustakaan, bertemu lagi dengan saya Nani Nafisa. Hari ini kita akan nge-review buku lagi dong. Setelah sekian lama saya sudah tidak mereview buku. Dan saya ditemani dengan dua gadis lagi. Anak-anak yang imut-imut, kalau dalam bahasa Sunda nama mejihna gitunya. Dengan Agus dan Alifa. Apa kabar, cantik, ganteng? Baik. Pulang sekolah nih ceritanya. Iya, pakai baju sekolah juga. Iya, ini baju muslim. Nah, sobat Mastaka, mungkin kalian pasti ngira dong, karena di depan kita sudah ada buku ya, karya-karya Terelie. Siapa sih yang tidak tahu karya Terelie yang satu ini? Bukunya booming, apalagi di kalangan remaja-remaja gitu kan ya. Termasuk Alifa dan Agus juga sangat senang dengan membaca buku ini kan? Iya. Tapi sebelum kita kupas nih bukunya nih Alifa dan Agus ya, perkenalkan diri dulu dong. Nama siapa, dari mana, kelas berapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustin, kelas 9. Kelas 9. Oke. Kalau Alifa? Aku Alifa Nadia Syabila dari kelas 9. Dari kelas 9. Mereka berdua ini dari SMPN 1 Cisaat ya. Nanti teman-temannya ini yang mau menonton Alifa dan Agus, jangan lupa ya share and like juga video kita nanti ya. Oke, Alifa dan Agus, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita akan mengupas tuntas tentang buku tentang Terelie Hujan. Yeay. Kenapa Hujan yang dibaca sama Alifa dan Agus? Karena sering ngelewat gitu di TikTok, jadi tertarik gitu bacanya. Iya, sama juga. Kalau aku itu sebenarnya awalnya nggak punya TikTok, tapi karena teman-teman aku di kelas sebelum aku minjem ini, teman-teman aku itu sering ngomongin buku hujan. Katanya buku hujan itu kita bisa dapat banyak ilmu dari buku ini. Aku jadi tertarik. Terus salah satu teman aku nemu buku ini di perpus ini. Aku langsung ngambil, langsung kayak, aku pinjam buku ini ya. Katanya boleh. Aku akhirnya minjam buku ini dan ternyata bukunya bagus. Bagus ya. Iya. Novel kan ini kan? Iya. Novel. Kenapa menurut teman-teman itu buku ini kan buku novel? Kok banyak pelajaran di dalamnya katanya? Kenapa? Mungkin karena dari esoknya yang anak pintar marah. Iya. Dari esoknya. Iya, di sini juga kan tentang bencana juga. Ini bencana gempa. Kita bisa belajar gitu tentang gempa dari mulai skala terus bahaya itu. Kita bisa magnitudonya. Iya, belajar dari sini gitu. Seperti kalian tahu nggak sih, ini tuh ceritanya diawali dengan ngayal juga sebetulnya. Ini kan kejadian tahun 2045 katanya kan ya. 42 ya? 42 kan. Berarti kan belum kejadian. Ini tuh seolah-olah kalau di tahun 2042 bakal terjadi bencana itu kan, vulkanik itu kan. Iya. Dan diawali dengan berita selamat datang anak ke 10.000 10 miliar. Oke. Berapa tokoh yang kamu ingat di buku Hujan ini? Pertama tentu aja ada Lail. Esok. Terus ibunya Lail. Ibunya Esok dan ibunya Lail. Ibunya Lail ada. Ibu Lail yang tapi ibunya Lail tuh kayak mencerahkan gitu buat anaknya selamat. Iya. Biar Lail tuh selamat. Iya. Cuman sebentar, tapi ibunya Lail itu memberikan pelajaran berharga bagi Alifa. Kenapa? Karena kayak pengorbanan seorang ibu bagi anaknya gitu, demi anaknya bisa hidup, melanjutkan hidup itu. Menurut kamu itu pengorbanan seorang ibu itu harus heroik atau hal yang sepele pun kamu nganggap itu pengorbanan? Menurut Alifa, hal sepele sekalipun pengorbanan, gak harus heroik kayak nyelamatin anaknya dari ini. Seorang ibu yang kayak bekerja keras demi bisa menghidupi anaknya, karena ayahnya sudah tidak ada misalnya, itu merupakan perbuatan heroik. Ngelahirin kamu juga heroik tahu. Berat tahu ngelahirin itu, sakit, melebihi batas sakit. Iya, itu ngelahirin aja udah heroik. Ya perjuangan antara
tipis ya nyawa itu sebetulnya ya, ngelahirin itu nggak gampang. Bener sekali. Kamu juga sama. Kenapa ya? Ngelihat ibunya Lail itu seperti itu. Iya, sama. Iya. Sayang sama ibu. Sayang. Iya pastinya, dong, sayang ya. Oke. Dari Lail dan Esok itu dua sosok menurut kamu ya. Kalau Lail dan Esok itu disatukan berdua itu menurut kalian itu dua karakter yang berbeda atau memang klop gitu? Kalau dari kejadian ke novel ini Berbeda kata aku mah. berbeda ya. Kalau misalnya Esok itu dia tuh tipe orang yang benar-benar cinta dan mendedikasikan seluruh hidupnya buat teknologi demi demi umat manusia agar bisa selamat, agar bisa terciptanya kemudahan gitulah bagi hidup mereka. Tapi kalau Lail itu lebih ke kalau teknologi kayak ya udahlah gitu, kayak terima aja. Tapi aku juga kayak gak mau terlalu nyambung gitu dengan teknologi. Aku lebih suka ke tentang menolong orang Jadi gini, gitu. itu tuh kan kejadiannya di awal cerita itu kan kejadian abu vulkanik kan, gempa abu vulkanik yang menyebabkan orang tua mereka itu meninggal kan, terutama Lail, ibu sama bapaknya juga nggak ada kan. Kemudian Esok juga sama. Tinggalkan sama kakak-kakaknya kan, tinggal tersisa ibunya. Nah, berarti kan dua kejadian ini membuat kejadian yang sangat besar, membuat semua orang pasti tentu berubah dong. Baik itu pola pikir, baik itu pola kehidupannya. Nah, kalau dari dua kayak terlalu berat gak ya? Menurut kamu nih ya sebagai anak-anak nih, kayaknya seumuran kalian kan, 13 tahun tuh 17 tahun kan. Kalau kejadian ini menimpa sama kalian itu, kalau melihat dua sosok Lail dan Esok ya, menghadapinya kan dua hal yang berbeda kan. Kalau Lail itu menghadapinya mungkin tadi kalau Esok tadi ibu nggak sempat baca sampai semuanya soalnya. Kalau menurut kalian Lail itu menghadapi setelah kejadian ini ke arah mana? Kalau Esok ke arah mana? Kalau semisalnya Lail itu dia itu kan awalnya bersama sama si Esok dia tuh berdua. Tapi semakin kesini ya mereka itu kayak udah beda jalan. Esok itu kayak dia tuh dengan kepintarannya, karena Esok itu dia mendedikasikan diri untuk menyelamatkan orang melalui teknologi gitu kan. Kalau Lail itu tuh kayak dia tuh kayak bergabung dengan anggota relawan yang dia jadi relawan. Tetapi menurut ibu kedua-duanya juga kemanusiaan gak sih? Iya. Bayangkan kalau kita tiba-tiba gitu ya lagi podcast kayak gini, wah gempa. Pusing ya. Aduh, itu ya. Terkadang memang manusia itu kalau dihadapkan dengan suatu kejadian yang besar ya, bisa langsung bangkit. Kayak gitu. Kayaknya harus dikasih cobaan dulu di baru bangun. Jangan dong. Jangan dong. Cukup kan cobaan itu bisa dari menimpa ke diri sendiri kan, atau menimpa ke orang lain. Seperti sejarah. Kalau kita baca sejarah kan, berarti cobaan itu sudah menimpa ke kakek buyut kita kan. Bagaimana dijajah. Nah, kita tinggal mempelajarinya. Jangan menimpa sama kita, janganlah. Karena belum tentu kuat tahu. Iya kan, jadi sebenarnya belajar sejarah aja kalau mau belajar dari pengalaman orang kan. Kalau enggak baca buku gini ya, kalau menimpa sama kita nanti bagaimana gitu. Ya syukur-syukur kan kita tidak menimpa hal itu ya. Kemarin kan kita pernah gempa bumi kan, yang waktu di Cianjur itu kan, banyak juga yang meninggal. Banyak yang kehilangan keluarga ini itu. Kalian merasa bersyukur kan? Bersyukur banget. Iya kan, makanya jangan minta kejadian itu. Ada kamu bagus. Ada. Ayo ceritakan lagi dong bukunya. Apa yang mau kamu spill dari buku ini sedikit, atau mungkin bab mana yang kejadian mana yang kamu suka, Agus? Jujur aja ya, karena aku baca buku ini udah lama dan aku juga
pasti baca buku yang lain juga. Jadi aku tuh udah lumayan rada lupa gitu. Coba sama sekarang kejadian itu. Coba inget-inget. Pokoknya yang paling aku ingat tuh yang anak 10 miliar itu loh. Jadi kayak Itu nggak kejadian mungkin awal aja, gitu. nggak mungkin aja ya. Karena katanya juga aku pernah lihat di IG gitu kan ya, katanya bumi itu gak bisa menampung orang yang sampai 10 miliar. Tapi aku gak percaya. Gimana tuh? Ya itu. Iya, padat. Apalagi Jepang kan sekarang udah Iya. pola pikirnya sudah tidak mau punya anak kan ya. Iya. Enggak kan, kayaknya enggak akan nyampe Jadi, deh 10 juta apa ya, miliar. sama India gitu loh. Dibanding sama India sama Indonesia mungkin. Wah, Gak mau. beda. Apalagi sekarang kan, yang sekarang lagi digemborkan sama anak-anak Gen Z itu Iya. chill free. Oh, child. Iya kan? Setuju nggak kalian? Enggak. Enggak. Kalau ya, Pola nikmati pikir- hidup aja iya, ya. pola pikir aku beda sama Jepang. Oke. Kalau Alia, Alifa. kejadian mana yang kamu suka? Aduh, agak spoiler nih kayaknya. Sebagian aja kejadian mana yang paling kamu tuh berkesan banget gitu. Aku di akhir. Di akhir. Iya, malahan aku di bab 32 itu aku merasa dari semua bab yang udah aku baca, bab terakhir itu yang bisa bikin aku nangis, makanya kalian baca buku Bujang. Iya, tapi soalnya gini, kalau ibu kan baru sampai halaman 80 nih ya. Tadi tuh ternyata kejadiannya kayak gini mulai dari tahun 2042 ternyata kan ya. Tapi kok agak bosan gitu kalau di awal-awal. Tapi malah kalau di semakin akhir semakin asik ya katanya ya. Semakin seru malahan. Oh iya. Semakin seru ya. Happy ending apa sad ending sih nih? Ini tuh bisa dibilang sad ending, bisa dibilang happy ending. Oh iya. Happy endingnya tuh adalah spoiler. Kalau sad endingnya tuh apa ya? Dia teh menerima masa lalu. Ya itu happy ending juga. Tapi yang sad endingnya tuh bisa dibilang bencana itu masih bisa datang kapan aja. Esok sama lahir masih tinggal di bumi, nggak pindah ke planet lain gitu kan, atau nggak gitu kan. Ya happy endingnya tuh mereka tetap bersama. Sad endingnya mereka nggak tahu kejadian apa selanjutnya yang bisa menimpa mereka. Iya sih. Kita juga tidak akan tahu kejadian selanjutnya kita seperti apa kan. Iya. Terus ada lagi? Kira-kira? Kamu yang paling menarik deh sebelum sad ending. Tapi Lail itu kan mereka kan sempat tinggal di penampungan kan? Iya. Berapa lama sih? 1 tahun. Oh 1 tahun doang itu tuh ya? 1 tahun. Oh, setelah itu memang udah normal lagi? Iya. Apa memang ada kejadian-kejadian? Enggak, infrastruktur kota itu mulai membaik. Esok itu udah ada yang mau bukan ngadopsi tapi kayak menjadikan itulah ya anak angkat, dan esok itu bisa dapat pendidikan yang lebih baik karena dia dapat beasiswa. Enggak, itu diurus sama orang tua anak lain gitu. Iya, orang tua lain. Dan karena esok itu emang pintar, jadi ya pasti tertarik ke orang juga buat ngadopsi dia. Sementara Lail itu masuknya ke panti sosial. Dia diasuh sama ibu itu Pak di panti sosial. Dia mengabdikan diri di panti sosial. Iya. Keren ya. Tetapi memang dua sisi itu, walaupun dua dia di panti sosial, kemudian dia ke teknologi karena memang pinter ya. Tapi dua-duanya untuk sosial ya. Iya, mereka mendedikasikan diri untuk sesama. Untuk membantu sesama. Iya, 2042. Kebayang ya, mobilnya udah mobil kayaknya bisa terbang itu. Katanya. Kalian suka pencinta Doraemon gak sih? Suka nonton. Yang abad ke-22 itu kan. Iya kan, ibu tuh kan nonton ketika usia SD, berarti tahun 98. SD apa SMP ya, ibu lupa ya. SD kayaknya sih udah ada Doraemon. Nah di waktu Jepang waktu itu di Doraemon
Itu udah ada kejadian kayak gitu di Doraemon, kisahnya udah ada di abad ke-20. Mobil udah terbang-terbang gitu kan. Nah, mana ada sekarang di Indonesia, mana abad 20? Kagak ada tuh pesawat terbang. Mobil terbang belum ada kan di Indonesia. Ada. Belum berkembang berarti. Kamu yakin nggak tahun 2042 di Indonesia udah ada mobil terbang? Belum yakin. Iya. Belum. Yakin dong. Bisa aja. Kamu yang bikin. Enggak ah. Kamu hobinya apa? Nggak tahu ibu. Banyak dah. Oh, Jadi kayak banyak. pindah-pindah gitu loh hobinya. Sekarang lagi sedang apa? Lagi sedang baca ginian. Iya. Alifa? Ya sama kayak Agus. Aku juga akhir-akhir ini jadi sering baca buku. Tapi ya mungkin menurut Alifa 2042 itu mungkin bisa jadi ya Indonesia punya mobil terbang atau semacam teknologi yang mustahil kayak gitu. Asal ya anak-anak Indonesia zaman sekarang Ya, tuh udah fokus gitu belajar dan mengembangkan teknologi agar Iya. 2042 terwujud, gimana kalian? Iya. Iya kan? Kalian mau mewujudkan ini mobil terbang? Ya, pasti transportasi menjadi semakin mudah kalau ada mobil terbang. Tapi kalian mengikuti berita nggak sih? Sekarang kan ada bensin yang dari Air. bukan, yang dari sampah nggak sih? Yang di Bogor kemarin baru di launchingkan. Kalian ngikutin berita nggak sih? Mau lihat. Belum. Oh, belum ya. Kayaknya. Iya, yang kayak gitu-gitulah yang harus di-FYP-kan biar nanti Ya. pemerintah semakin support itu. Iya, harus memang. Kayak SMK kan bikin mobil ya. Kalian yang harus mensupportnya. Iya sih. Kita ngebayangin aja dulu ya tahun 2042 kalian mau ngapain. Berarti kan tahun 2004 tuh sekarang 2025. Berarti berapa tahun yang akan datang? 30-an kayaknya aku. 30 tahun. Kalian mau ngapain ya kira-kira ya? Kita bayangin yuk. Aku semua apa? 30 tahun aku kayaknya punya cucu dah. Ya, gitu. Aku suka ngapain ya kira-kira ya? Mungkin sudah dari CEO mungkin. Wah, Amin. mungkin Amin, CEO pesawat terbang. Amin. Mobil terbang salah. Iya. CEO mobil terbang ya. Kamu nggak apa-apa nggak bikin, tapi kamu jadi CEO-nya gitu ya. Kalau Alifa kira-kira ngapain ya? ibu rumah tangga kali ya, Ibu atau rumah mungkin tangga. semoga jadi Semoga penemu, amin. ya. Pengen jadi ilmuwan nggak? Pengen, tapi gimana nanti aja. Atau mungkin Alifa jadi penulis terkenal mungkin? Wah, boleh juga itu bagus itu. Wow, keren ya. Bagus. Atau kayak Laila? Laila S. Cudari. Iya, kayak Laila. Laila. Iya. Yang nulis buku Laut sama Pulang. Iya. Oh itu tahu. Iya, itu terkenal. Atau mungkin seperti Terelie? Mau. Mau paling mau. Oke, kalau Alifa sama Agus suatu saat nih ketemu sama Terelie, apa yang akan kamu sampaikan? Siapa dulu? Bagus dulu. Agus dulu. Pokoknya kan aku malah lebih tertarik Terelie tuh yang berseris, yang Bumi series. Oh, Bumi. Iya. Oke. Jadi pengen endingnya jangan terlalu berat buat aku. Ending dari buku Bumi itu jangan terlalu berat. Oh iya, Iya. buat anak SMP terlalu berat ya. Iya. Oke, kalau Alifa, Mungkin kalau aku misalnya Amin ketemu sama Terelie, Terelie. wah, moja-moja aku. Bapak, bukunya bagus-bagus banget, Bapak. Ini terus Tanda tangan. iya, minta tanda tangan, pasti, minta foto Terus juga. minta foto juga, terus mau bilang Kan. makasih gak? Bilang makasih karena telah menciptakan buku hujan. Ini adalah buku pertama yang bisa bikin aku menangis. Jujur. Oke, hanya menangis doang. Aku juga menangis. Selebihnya apa setelah menangis? Terkesan sih sama kepintaran esoknya. Iya, bisa nyiptain ini, nyiptain itu. Wah, Terinspirasi lah ya. iya, terinspirasi juga sama kayak buku ini juga. Wah, ke hati Alifa itu kayak Menurut Alifa sama Agus, kepintaran itu turunan atau bisa diasah nggak sih? Bisa bisa diasah. diasah Bisa atau diasah ya. Iya, asalkan sama keturunan kalau bisa. Kalau bisa. rajin Kalau deh. Iya ya, kalau kayak ini keturunan nggak ya? Keturunan kan. Kalau ada keturunan ada yang bisa diasah gitu. Ada yang bisa diasah.
Iya. Tapi kan dikasih keturunan pintar juga belum tentu bermanfaat ya kalau nggak diasah kan. Iya. Iya. Kalau menurut Alifa juga sama keturunan pintar itu. Iya, menurut Alifa lebih dominan keturunan, tapi bahkan orang yang nggak pintar sekalipun mungkin kalau misalnya belajar dia bisa jadi pintar juga gitu, asalkan fokus dan giat. Iya. Semangat. Sama halnya dengan membaca buku gak sih? Membaca buku menurut Alifa itu hobi. Misalkan kayak gini, ada yang kamu setuju gak dengan bahasa ada si Dede emang gak bakat baca buku gitu. Menurut kamu setuju gak? Enggak. Kenapa? Karena kan baca buku juga kan bisa belajar dulu, apa sih namanya? Yang kan ada yang gak bisa baca gini. Jadi kan di asah dulu gini. Iya, jadi belajar membacanya. Kalau menurut Alifa? Enggak setuju juga, karena apa ya? Mungkin setiap orang punya selera buku yang berbeda-beda. Bener. Kita juga misalnya suatu waktu punya anak dan anak kita tuh pengen baca buku, tapi kita ngasih buku yang salah, anak kita juga pasti gak bakal baca buku. Kecuali kita ngasih sesuai dengan yang dia suka gitu. Iya, pasti anaknya bakal lebih sering. Jadi membaca buku itu bukan bakat ya? Iya. Bukan kan? Bukan bakat antara memilih kamu si A berbakat membaca buku apa enggak kan? Tetapi memang antara butuh apa enggak, suka apa, dia menyukai hal tertentu kan? Iya. Seperti teman-teman Alifa sukanya ini, sukanya ini. Oh, gitu. Alifa dengan teman-teman juga beda ya? Beda. Sukanya ya. Oh, kamu juga ya? Beda. Oke. Kalau dari genre novel, Alifa sama Agus, kamu suka genre apa? Aku suka mistis? Apa? Fantasi sama fantasi, horor sama romance. Wih, roman dia sukanya gini. Kalau Alifa? Yang pertama tentu Alifa suka fantasi karena Alifa itu seru banget. Adventure ya. Sama apa lagi ya? Pokoknya kisah-kisah tentang perjuangan gitu Alifa suka ya. Perjuangan mencapai sesuatu itu bisa dibanjir gitu. Sama lagi kita. Aku sukanya yang ini, yang mistis gitu. Maksudnya bukan mistis apa ya, yang kayak ya adventure kayaknya suka gitu, kayak menemukan sesuatu gitu, apa detektif kayak gitu itu suka banget. Apa ya, yang di sekolah aja ada pembunuhan kayak gitu, kayak gini. Terus kayak gitu. Detektif kan. Jadi membuat kita juga penasaran. Terus nyari gitu, terus suka ke bawah-bawah. Abis baca buku nih, kamu suka ke bawa nggak, misalkan si A pengen nyari sesuatu tentang si A gitu, suka gitu kan? Pernah. Soalnya kita jadi menelusuri orang. Gitu ya, suka ya kayak gitu ya kalian. Atau misalkan si bu guru lagi sedih nih, kita cari tahu yuk kenapa gitu. Suka kayak gitu juga ya. Oke deh, kalau begitu Alifa sama Agus promosikan dong bukunya. Nih, lihat ke kamera. Kira-kira kalian pengen gaya Alifa dulu sekarang. Promosikan buku Hujan ya. Guys, jangan lupa baca buku Hujan. Dijamin kalian kalau baca buku ini suka banget. Karena menurut Alifa, buku ini cocok deh buat kalian. Ini bukunya tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentang hujan. Iya, komplit. Kenapa hujan? Baca sendiri. Iya. Sekarang Agus. Buku Hujan ini bisa belajar dari kepintarannya Esok dan juga dari merelakannya Layo. Jadi kalian wajib banget baca buku ini karena mungkin kalau kalian hobi baca buku, kalau kalian baca buku ini pertama kali mungkin gak bisa melupakan dan gamon banget sama buku ini. Iya, gamon banget. Apa ya gamon itu? Pokoknya buku ini adiktif banget deh. Adiktif banget deh guys. Oke deh, kalau begitu Sobat Pastaka, terima kasih sudah menonton kita. Tutup. Ya. Tutup. Ini nama segmennya Mastaka. Oke. Alifa dan Agus, silakan tutup dulu podcast kita. Mungkin sekian dari kita berdua. Yang heboh. 1, 2, 3. Sekian dari kami. Makasih udah menonton dan jangan lupa baca buku ini. Mastaka.
mari sering di perpustakaan. Salam literasi. Jadi anak pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya